wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Elis dalam pembelajaran matematika. Bagaimana kabarnya kakak-kakak kelas 6? Semoga masih tetap semangat untuk menjalani pelajaran hari ini ya. Dan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita mulai dengan berdoa agar ilmu yang kita peroleh bisa menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, baiklah, setelah kita berdoa bersama-sama, maka kita akan lanjut masuk ke dalam materi pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan bab 3 mengenai pangkat 3 dan akar pangkat 3. Jika pertemuan sebelumnya kita membahas pangkat 2 dan akar pangkat 2, sekarang kita akan melanjutkan menuju pangkat 3 dan akar pangkat 3. Nah, pangkat 3. Apa itu pangkat 3? Pangkat 3 merupakan perkalian antara bilangan yang sama sebanyak 3 kali. Pangkat 3 disebut juga dengan kubik. Bilangan pangkat 3 ditulis dengan lambang A dan angka 3 di atas kecil. Contoh, 2 pangkat 3. Tadi dibilang di sini pangkat 3 adalah perkalian antara bilangan yang sama sebanyak 3 kali. Nah, di sini kita lihat ada 2 pangkat 3. Artinya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Nah, lihat di sini 2-nya ada 3 kali. 1, 2, 3. Nah, ini yang dinamakan dengan pangkat 3. Kita lihat contoh yang berikutnya. 11 pangkat 3. Artinya 11 dikali 11 dikali 11 sama dengan 1331. Contoh berikutnya 25 pangkat 3, yang artinya 25 kali 25 dikali 25, hasilnya 15.625. Nah, itulah definisi dari pangkat 3. Nah, agar teman-teman bisa memahami lebih mudah ketika kita akan belajar materi selanjutnya, yaitu materi akar pangkat 3, maka teman-teman diharapkan atau bahkan diharuskan untuk menghafal bilangan pangkat 3 mulai dari 0 sampai 10. Seperti yang ada di sini. 0 pangkat 3 sama dengan 0, karena 0 pangkat 3 artinya 0 kali 0 kali 0. 1 pangkat 3 hasilnya 1. 2 pangkat 3 hasilnya 8. 3 pangkat 3 hasilnya 27, karena 3 pangkat 3 artinya 3 kali 3 kali 3. Begitu juga dengan 4 pangkat 3, 5 pangkat 3 hingga 10 pangkat 3. Nah, jangan lupa ya teman-teman untuk menghafal bilangan pangkat 3 ini, karena ini akan memudahkan kalian untuk mengerjakan soal-soal untuk akar pangkat 3. Baik, kita lanjut materi yang berikutnya. Akar pangkat 3.
akar pangkat 3 disebut juga akar kubik, merupakan kebalikan dari pangkat 3. Akar pangkat 3 ditulis dengan tanda seperti ini. Ada tanda akar, lalu ada tanda 3 kecil di luarnya. Jadi ingat ya, selalu ada tanda 3 kecil di luarnya. Kita lihat contohnya. Contoh 4 pangkat 3 yang artinya 64. Nah, tadi dikatakan bahwa akar pangkat 3 adalah kebalikan dari pangkat 3. Berarti kalau 4 pangkat 3 sama dengan 64, maka akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Seperti itu. Kita lihat contoh yang berikutnya agar kalian lebih memahami. 9 pangkat 3 hasilnya 729. Maka akar pangkat 3 dari 729 adalah 9. Nah, ini dia tampilnya agar memudahkan kalian. Ingat, jangan lupa kalau kalian harus menghafal ya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Akar pangkat 3 dari 27. Lihat di sini. Akar pangkat 3 dari 27. Itu artinya berapa pangkat 3 yang hasilnya 27? Maka kita lihat di sini tanda kursornya. Ya, berarti jawabannya adalah 3. Ya. Contoh yang berikutnya. Akar pangkat 3 dari 343. Nah, teman-teman, coba lihat akar 343. Lihat kursornya menunjuk ke arah mana kita cari. Ya, ini dia. Nah, berarti jawabannya adalah 7. Benar sekali. Nah, ini masih sangat mudah, teman-teman. Teman-teman bisa menghafalnya. Namun, jika angkanya sudah lebih dari 1000, lalu bagaimana? Contoh seperti ini. Bagaimana ya cara mengerjakannya? Akar pangkat 3 dari 19.683 berapa? Dan akar pangkat 3 dari 157.464 berapa ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, teman-teman silahkan menyaksikan video berikut ini agar bisa memahami cara menentukannya. Disaksikan baik-baik ya teman-teman, agar kalian bisa memahaminya. Yuk langsung saja kita saksikan bersama. Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Beni. Pada kesempatan kali ini, Pak Beni akan membahas tentang bagaimana cara menentukan akar pangkat 3 dari suatu bilangan antara 1000 sampai dengan 1 juta. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Misal kita mau menghitung akar pangkat 3 dari 64. Pertama, Pak Beni mau ingatkan kembali bahwa akar pangkat 3 adalah kebalikan dari perpangkatan 3. Itu berarti ketika kita mau mencari akar pangkat 3 dari 64, kita harus memikirkan bilangan berapa yang kalau dipangkatin 3 hasilnya adalah 64. Untuk itu Pak Beni tampilkan gambar berikut. Gambar ini berisi angka 0 pangkat 3 sampai 9 pangkat 3. Nah, di antara angka-angka berikut, mana yang menghasilkan 64? Ya, 4 pangkat 3. Berarti akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Kayak gitu cara kerjanya. Paham ya? Coba kita lanjutkan lagi. Misal ada akar pangkat 3 dari 512 atau 512. Nah, di antara angka-angka ini yang menghasilkan 512 adalah 8 pangkat 3. Maka akar pangkat 3 dari 512 adalah 8. Nah, sekarang kalian perhatikan 0 pangkat 3 sampai 9 pangkat 3. Paling banyak itu kan menghasilkan 3 digit aja. Bagaimana kalau nanti di soal itu lebih dari 3 digit? Misalnya 4 digit, 5 digit. Itu kan sulit. Makanya kita gunakan cara yang akan Pak Beni sampaikan selanjutnya. Misal nanti kita akan menghitung akar pangkat 3 dari 19.683. Wow, itu kan 5 digit.
atau akar pangkat 3 dari 157.464. Ini bahkan 6 digit. Nah, cara untuk menghitung akar pangkat 3 ini sebenarnya jauh lebih mudah daripada menghitung akar pangkat 2 menurut Pak Beni ya. Kalau nggak percaya, lihat aja nih. Kita mulai dari yang pertama, akar pangkat 3 dari 19.683. Langkah pertama, kita harus tahu bahwa kalau angkanya antara 1000 sampai 1 juta, jawabannya pasti 2 digit. Ingat ya, pasti 2 digit. Nah, sekarang langkah pertama kita lihat angka terakhir dari soal itu. Angka terakhirnya kan 3. Nah, di gambar ini yang menghasilkan belakangnya 3 itu kan cuma 7 pangkat 3, ya kan? Ya udah, berarti jawaban pertama kita 7. Sekarang kita coret 3 angka dari belakang. Nah, menyisakan angka 19 kan? Nah, berapa pangkat 3 yang nilainya 19, atau kalau nggak ada yang mendekati 19 tapi nggak boleh lebih. Yang paling mendekati kan berarti 2 pangkat 3. Kenapa? Karena kalau 2 pangkat 3 itu 8. Kalau kita ambil 3 pangkat 3 itu 27. Udah lewat dari 19 kan? Berarti kita ambil 2. Udah dia selesai. Jadi angka puluhannya 2, angka satuannya 7. Berarti akar pangkat 3 dari 19.683 adalah 27. Gimana? Gampang kan? Oke, kalau misalnya masih agak bingung, Pak Beni contohin satu lagi. Akar pangkat 3 dari 157.464. Langkah pertama, lihat angka belakangnya, itu ada 4 kan? Berarti yang menghasilkan 4 ya cuma 4 pangkat 3. Berarti angka satuan kita pasti 4. Next, coret 3 angka dari belakang, menyisakan 157. Angka yang paling dekat ke 157 adalah 5 pangkat 3. Berarti jawaban kita adalah 5. Nah, akar pangkat 3 dari 157.464 berarti 54. Udah gitu doang, simple kan? Nah, sekarang Pak Beni mau menyontohkan ke dalam operasi hitung. Operasi hitung berarti ada tambah, kali, kurang, dan bagi. Tapi Pak Beni contohin di sini yang penjumlahan aja, karena yang lain cara kerjanya sama aja. Contoh, akar pangkat 3 dari 19.683 ditambah akar pangkat 3 dari 157.464. Nah, ini tadi kan kita udah cari semua nih. Berarti sama dengan 27 ditambah 54. Tinggal tambahin aja, jadinya 81. Nah, bagaimana teman-teman? Setelah menyaksikan video tadi, semoga teman-teman sudah memahami cara menentukan akar pangkat 3 dari bilangan yang besar ya. Ya, setelah menyaksikan video pembelajaran tadi, kita akan lanjutkan dengan pembahasan latihan soal. Jadi, kita akan mengerjakan latihan soal bersama-sama ya. Tolong disaksikan dengan baik, diperhatikan dengan baik, karena teman-teman membutuhkan konsentrasi yang penuh untuk memahami pembelajaran hari ini. Kalau gitu, kita saksikan bersama ya pembahasan latihan soalnya. Nah, ini adalah latihan soal yang akan kita bahas bersama. Yuk, kita mulai. Ya, baiklah. Sekarang kita akan bahas soal nomor 1. Nah, teman-teman, silahkan teman-teman ingat, jika dalam suatu operasi hitung ada tanda dalam kurung, maka yang harus teman-teman kerjakan adalah yang di dalam kurung terlebih dahulu. Seperti ini, ada 12 tambah 6 dalam kurung pangkat 3, sama dengan titik-titik. Nah, berarti teman-teman harus menyelesaikan dulu yang 12 tambah 6-nya. 12 tambah 6 itu berapa? 18. Ya, betul sekali. 18. Nah, baru kalian pangkatkan 3. Jadi, nanti teman-teman tinggal cari 18 pangkat 3 berapa. Seperti itu ya, Kak ya. Berarti kita cari 18. Mohon maaf, kita pakai warna yang berbeda saja.
Tinggal cari 18 kali 18. Berapa? 8 kali 8, 64. 4, simpan 6. 8 kali 1, 8. Tambah 6, 14. Ya, sudah dipakai. Lanjut. 1 kali 8, 8. 1 kali 1, 1. Kalau dijumlah 4, 12, 324. Nah, itu kan baru 2 kali ya. Baru 18 kali 18. Nah, sekarang yang 324 dikalikan lagi dengan 18. Kali 8 kali 4, 32. Simpan 3. 8 kali 2, 16. Tambah 3, 19. Coret, tinggal 1 yang disimpan. 8 kali 3, 24. 24 tambah 1, 25. Sekarang tinggal yang 1. 1 kali 4, 4. 1 kali 2, 2. 1 kali 3, 3. Kalau dijumlah, hasilnya 2. Ini 13. Simpan 1. 1 tambah 5, 6. Tambah 2, 8. Sini 2 tambah 3, 5. Ya, jawabannya 5.832. Jadi 18 pangkat 3 jawabannya adalah 5.832. Ya, inilah jawabannya. Seperti itu. Mudah sekali kan? Nah, teman-teman harus ingat, kalau ada di dalam kurung, kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Harus diingat, karena kemarin masih ada yang salah. Baik, jika sudah memahaminya, sekarang kita lanjut pada soal yang kedua. Nah, teman-teman silahkan lihat di sini. Ada 26 pangkat 3 dikurang 13 pangkat 3. Karena tidak ada dalam kurungnya, maka teman-teman harus menyelesaikan satu persatu. Cari dulu 26 pangkat 3 berapa, 13 pangkat 3 juga berapa. Kalau sudah, baru dikurang. Ya, sekarang kita cari ya bersama-sama. Cari yang 26 dulu. 26 pangkat 3 artinya 26 kali 26 kali 26. Nah, silahkan teman-teman kalikan dulu. Sekarang teman-teman tinggal mengalikan 26 kali 26 kali 26. 26 kali 26. Kita kalikan. 6 kali 6, 36. Simpan 3. 6 kali 2, 12. Tambah 3, 15. Taruh di sini. 2 kali 6, 12. Simpan 1. 2 kali 2, 4. Tambah 1, 5. Kita jumlahkan. 6 turun. 5 tambah 2, 7. 1 tambah 5, 6. Ya, 676. Nah, ingat teman-teman, ini belum selesai. Teman-teman baru mengalihkan 26 yang pertama dengan 26 yang kedua. Sekarang tugas teman-teman mengalihkan dengan 26 yang ketiga. Jadi 676 dikali 26. Berapa hasilnya? 6 kali 6, 36. Simpan 3. 6 kali 7, 42. Tambah 3, 45. 4-nya simpan. 6 kali 6, 36. Tambah 4, 40. Ya, sekarang tinggal 2-nya. 2 kali 6, 12. Simpan 1.
2 kali 7, 14, tambah 1, 15. Simpan 1 lagi. 2 kali 6, 12, tambah 1, 13. Nah, dijumlahkan kembali. Hasilnya 6, 7, 5, 7, 1. Jadinya 17.576. Ya, kita tulis di sini. 17.576 dikurang berapa? Dikurang 13 pangkat 3. Sekarang kita akan cari 13 pangkat 3. Dimulai dari 13 kali 13. Berapa hasilnya? 13 kali 13. 3 kali 3, 9. 3 kali 1, 3. 1 kali 3, 3. 1 kali 1, 1. Kita jumlahkan. Jadinya 9, 6, 169. Nah, sekarang 169 dikalikan 13 lagi. Yuk. 3 kali 9, 27. Simpan 2, 7 ditaruh. 3 kali 6, 18. Tambah 2, 20. Coret 2-nya, simpan 2 lagi tadi. 3 kali 1, 3. Tambah 2, 5. Langsung dipakai coret. 1 kali 9, 9. 1 kali 6, 6. 1 kali 1, 1. Ditambah 7, 9. 5 tambah 6, 11. Simpan 1. 1 tambah 1, 2. 2197. Nah, kita taruh di sini. 2197. Nah, berapa kira-kira? Ya, hasilnya adalah 15.379. Ya, ini dia hasilnya. Wah, ternyata mudah ya. Tapi teman-teman harus teliti. Harus sampai 3 kali dikalinya ya. Jangan sampai baru 2 kali sudah selesai. Oke. Insya Allah teman-teman pasti bisa. Baik, kalau gitu kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ya, baik, soal yang berikutnya kita masuk ke akar pangkat 3. Nah, jika teman-teman menemukan soal seperti ini, teman-teman selesaikan dulu akar pangkat 3 dari 54.872 berapa, dan akar pangkat 3 dari 13.824 itu berapa. Baru setelah itu teman-teman jumlahkan. Ya, baik, sekarang kita lihat dulu untuk yang pertama. Kita cari akar pangkat 3 dari akar pangkat 3 dari 54.872. Nah, berapakah itu? Nah, ingat caranya tadi bagaimana? Ya, kita lihat angka yang belakang dulu. Angka yang belakang. Angka yang belakangnya itu berapa? 2. Berarti cari bilangan pangkat 3 yang belakangnya 2. Mana ya yang belakangnya 2? Ya, betul sekali. 8 pangkat 3. Berarti kita tulis di sini 8. Kalau sudah, langkah yang berikutnya adalah coret 3 angka yang terakhir. 3 angka terakhir berarti ini. 1, 1, 2, 3. Nah, berarti ini udah nggak bisa dipakai. Sisalah yang 54. Nah, sekarang teman-teman cari berapa pangkat 3 yang hasilnya mendekati 54.
Tidak boleh lebih tapinya daripada 54. Yang mana ya? Lihat di kotak samping ini. Ya, betul. Yang 3 pangkat 3. Hasilnya 27. Kalau yang 4 pangkat 3 itu 64. Berarti lebih. Nggak boleh. Berarti kita pakai yang 3. Maka di sini kita tulis jadi 3. Sudah, kita bisa menemukan. Jadi, akar pangkat 3 dari 54.872 adalah 38. Nah, sekarang kita tulis jawabannya di sini. 38 ditambah, nah kita cari yang berikutnya. Kita akan cari akar pangkat 3 dari 13.824. Nah, caranya masih sama teman-teman. Teman-teman, sekarang lihat angka belakangnya. Angka belakangnya adalah 4. Berarti cari yang belakangnya 4. Siapa di sini? Ya, yang 64. 4 pangkat 3. Betul sekali. Berarti kita lihat ininya ya. Maka kita tulis di sini 4. Setelah itu, 3 angka terakhir kalian coret. Seret. Tidak boleh dipakai. Maka tinggal angka 13. Nah, sekarang teman-teman cari berapa pangkat 3 yang hasilnya mendekati 13. Siapa ya? Ya, betul sekali. 2 pangkat 3. Maka kita tulis di sini 2. Selesai. Jawabannya berarti 24. Nah, kita tulis lagi di samping. Jadi 38 ditambah 24. Berapa hasilnya? Hasilnya 62. Ya, betul sekali. Nah, bagaimana teman-teman? Lebih mudah kan ya ternyata? Baik, sekarang kita akan lanjut ke soal yang berikutnya. Kita lihat. Di sini ada akar pangkat 3 dari 175.616 adalah dikurang akar pangkat 3 dari 19.683. Nah, seperti tadi kita akan menguraikan satu persatu. Sekarang teman-teman cari terlebih dahulu akar pangkat 3 dari 175.616. Berapa hasilnya? Nah, kita lihat, ingat angka belakangnya terlebih dahulu. 6. Siapa di sini yang belakangnya 6? Ya, 6 pangkat 3. Di situ ada 216. Maka kita tulis di sini 6. Oh, mohon maaf nih tadi lupa pangkat 3. Ya, setelah itu kita coret 3 angka yang ada di belakang. Ini. Nah, sekarang sisalah 175. Berarti cari bilangan pangkat 3 yang hasilnya mendekati 175. Yaitu ya 5 pangkat 3. Kalau 6 pangkat 3 kan kelebihan ya. Yang mendekati adalah 5 pangkat 3, yaitu 125. Maka tulis di sini 5. Jadi, akar pangkat 3 dari 175.616 adalah 56. Nah, kalian tulis di sini 56 dikurang. Nah, kita cari lagi. Akar pangkat 3 dari 19.683. Nah,
Sekarang teman-teman lihat angka belakangnya. Ada 3. Siapa yang belakangnya 3? Ya, 7 pangkat 3. Maka kita tulis 7 di sini. Lalu kita tulis 7. Lalu coret 3 angka yang ada di belakang. Kita lihat tinggal sisa angka 19. Berapa pangkat 3 yang mendekati 19? Ya, 2 pangkat 3. Kalau 3 pangkat 3 kelebihan. Gitu. Jadi 2 pangkat 3, maka kita tulis 2. Jadi, akar pangkat 3 dari 19.683 adalah 27. Maka kita tulis di sini, jadinya 56 dikurang 27. Berapa hasilnya? Ya, 29. Hebat. Keren. Nah, gimana teman-teman? Mudah sekali ya. Teman-teman insya Allah bisa mengikutinya dengan baik. Kalau begitu, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Nah, ini ada campuran pangkat 3 dengan akar pangkat 3. Kalau seperti ini, teman-teman selesaikan dulu satu persatu. Berarti teman-teman cari 14 pangkat 3 berapa? Akar pangkat 3 dari 4090. Akar pangkat 3 dari 4096 berapa? Dan akar pangkat 3 dari 2197 itu berapa? Nah, jadi teman-teman cari dulu ya. Kita cari bersama-sama 14 pangkat 3 dulu. Ya, kita cari dulu 14 pangkat 3. Berarti 14 kali 14 kali 14. Kita cari dulu 14 kali 14 dulu. 4 kali 4. Ya, 16. Simpan 1. 4 kali 1, 4. Tambah 1 yang disimpan, 5. 1 kali 4, 4. 1 kali 1, 1. Kita jumlahkan. 6 turun. 5 tambah 4, 9. Ini 1. Jadi 196. Nah, belum selesai ya. Kan baru 2 kali. Berarti lanjutin. 196 kali 14. Berapa hasilnya? Ya, 4 kali 6, 24. 2. 4 kali 9, 36. 36 tambah 2, 38. Simpan 3. 4 kali 1, 4. Tambah 3, 7. 1 kali 6, 6. 1 kali 9, 9. 1 kali 1, 1. Nah, sekarang kita jumlahkan. 4. 8 tambah 6, 14. Tambah 1 di sini. 1 tambah 7, 8. Tambah 9, 17. Taruh di sini. Jadi 2744. Kita tulis 2744. Nah, sekarang kita cari akar pangkat 3-nya. Berarti kita cari akar pangkat 3 dari akar pangkat 3 dari 4096. Berapa akar dari 4096? Lihat angka belakangnya. 6, berarti yang belakangnya 6 siapa? Ya, 6 pangkat 3. Kita tulis, kali ini boleh tulisnya di samping ya, karena atasnya akan dipakai untuk penjumlahan dan pengurangan yang di atas. Boleh tulis sini berarti 6. 6. Nah, sekarang 3 angka di belakang nggak dipakai. Sisa 4. Berarti berapa pangkat 3 yang hasilnya mendekati 4? Ya, 1. Nah, jadi jawabannya 16. Oke, kita pindahin. Berarti 2744 ditambah 16. Tambah 16 dikurang
Nah, kita cari tahu dikurang berapa. Kita cari akar pangkat 3 dari 2197. Berapa hasilnya? Kita lihat. Yang belakangnya 7. Siapa di sini? Ya, 3 pangkat 3. Berarti kita tulis 3. Nah, sekarang coret 3 angka ini di belakang, sisa 2. Berapa pangkat 3 yang hasilnya mendekati 2? Ya, 1. Nah, 13 jawabannya. Jadi, di sini dikurangnya sama 13. Oke, berarti 2744 ditambah 16 dikurang 13. Hasilnya adalah 2747. Ya, inilah jawabannya. Nah, seperti itu teman-teman. Mudah sekali kan ternyata ya. Insya Allah teman-teman bisa mengikutinya dengan baik. Dan semoga teman-teman bisa mengerjakan latihannya juga nanti dengan baik. Ya, itulah pembahasan kita hari ini mengenai pangkat 3 dan akar pangkat 3. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik dan mengulangnya di rumah. Dan semoga apa yang kalian saksikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian dan menjadi keberkahan untuk kalian. Jangan lupa, agar lebih paham lagi, kalian tetap latihan di rumah ya. Terima kasih untuk kakak-kakak yang telah menyaksikan video ini dengan baik. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa lagi dengan Bu Elis pada pembelajaran matematika berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.